tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah jikalau tuturku tak semena. Shalom, kaum pria dan pemuda yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kebaktian kaum pria dan pemuda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kali ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau akan mengurapi kami, menolong kami dalam kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang boleh kami bagikan, boleh kami sampaikan, itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bagi setiap hamba-Mu, setiap kami yang mendengarkannya. Kiranya Tuhan akan memberikan roh ketenangan, roh kedamaian, sehingga firman yang boleh kami dengar bisa tertanam dalam hati kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di Perjanjian Baru. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Lukas, pasalnya yang ke-17, ayatnya ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ya, Lukas 17 ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya akan membacakan buat kita semua. Di sini Alkitab Indonesia memberi judul Beberapa Nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau memelihara firman Tuhan dalam hati kita dan mempraktekannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada firman kali ini yang terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ke-4, saya akan mencoba memberikan suatu tema, yaitu sulitkah mengampuni. Ini tema kita pada hari ini. Dan untuk ayat yang dapat kita renungkan, yaitu di ayat yang ketiga, yang demikian bunyinya, "Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa,
tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ini, saudara yang terkasih Tuhan Yesus, sebagai ayat yang boleh kita renungkan dan boleh kita bahas. Ya, saudara yang dikasihi nama Tuhan dan pemuda-pemudi yang dikasihi nama Tuhan juga, kalau kita mendengar kata mengampuni, tentunya tidak lepas ada hal atau kesalahan. Ya, ada kesalahan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Kita biasanya sulit mengampuni, itu tergantung seberapa dalam, ya, seberapa dalam luka kita yang kita rasakan. Ketika kita disakiti atau dikecewakan, difitnah, atau dengan berbagai hal yang merugikan kita, terkadang melepaskan atau memberi pengampunan itu terasa sangat begitu berat. Berulang kali ditegaskan di dalam Alkitab bagaimana kita harus mengampuni. Seperti halnya yang dikatakan oleh Yesus, Yesus memperingatkan para murid tentang tanggung jawab mereka terhadap sesama anggota keluarga Allah. Jangan sampai mereka menyesatkan orang lain. Jangan sampai ada orang yang karena pengajarannya menyebabkan orang lain jatuh ke dalam dosa atau malah kehilangan iman. Nah, risikonya berat emang kita melakukan hal ini, yaitu taruhannya adalah nyawa kita sendiri. Karena itu, orang harus menjaga diri agar tidak berbuat dosa dan membawa orang lain ke dalam kesesatan. Nah, di sini tanggung jawab lain sebagai sesama anggota keluarga Allah adalah apa? Adalah kemauan untuk mengampuni dosa atau kesalahan orang lain. Hendaknya tidak dijadikan bahan pergunjingan. Ya, jangan dibesar-besarkan atau dianggap sepele. Orang Kristen yang tidak menegur atau dalam bahaya memberikan penyesatan, ya, orang yang terjatuh bersalah sering tidak menyadari kesalahannya, sehingga perlu bagi kita, ya, kehadiran kita atau orang percaya, kehadiran orang lain juga untuk menegurnya. Orang Kristen yang tidak menegur berarti bersifat tidak peduli terhadap keselamatan orang lain. Nah, di sini namun menegur kesalahan atau dosa harus diimbangi pula dengan mengampuni dosa atau kesalahan mereka. Nah, di sini juga orang yang bertobat juga atas kesalahannya harus diberi kesempatan untuk memperbaharui dirinya. Ya, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mampu memberikan pengampunan setulus hati kepada orang lain yang melakukan kesalahan, dan juga harus berani menegur untuk mengampuni seseorang yang telah mengecewakan dan menyakiti hati kita. Oleh sebab itu, kita memohon kepada Allah untuk apa? Untuk menambahkan iman kita, untuk memperbaharui iman kita, untuk memupuk iman kita, agar kita mampu dan memberikan pengampunan kepada orang lain. Apabila kita semakin menutup diri kita untuk mengampuni,
semakin pula kita jatuh dalam dosa. Nah, di sini saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita harus bisa mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita. Tentunya dalam kehidupan kita seringkali kita menghadapi berbagai macam problema. Tidak dipungkiri, pasti ada aja orang yang bersalah pada kita. Nah, di sini perlu ada kedewasaan kita. Bagaimana kita bisa memaafkan dia? Memang secara secara praktek itu kadang-kadang agak susah untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Secara perkataan kita bisa, tetapi kadang-kadang secara hati itu sangat susah. Nah, ini dituntut, atau ini kita harus Allah menginginkan bahwa kita bisa mengampuni dia. Sebelum kita mengampuni dia, kita juga harus meng-cross check dulu diri kita. Meng-cross check diri kita. Kita harus memperbaharui, seperti yang dikatakan bahwasanya kita harus memupuk iman kita dulu. Baru kita bisa mengampuni orang bersalah pada kita. Dan pada kesempatan kali ini, Tuhan mengajak kita supaya kita itu bisa berbuat baik, bisa mengampuni setiap orang bersalah pada kita. Mungkin dalam kehidupan kita ada yang punya musuh, ada punya seteru, baik dalam bisnis kita, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam lingkungan kita. Mari kita akan bersama-sama bagaimana kita bisa mengasihi dia, mengampuni dia. Karena apa? Kita sebagai orang yang percaya, orang yang dikasihi Tuhan, kita udah diajarkan, mungkin dari sekolah minggu kita udah tahu bahwa di situ ada yang namanya perbuatan kasih. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu, yang penting perbuatan kasih intinya kita harus bisa mengasihi sesama manusia. Bisa mengasihi sama manusia berarti kita bisa mengampuni dia. Nah, mungkin kita dalam berjamaat juga ada anggota jemaat yang mungkin dalam tanda kutip hidupnya jauh dari Tuhan, atau hidupnya pernah berbuat salah yang mungkin dikatakan fatal. Di sini satu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memperingatkan dia, untuk mengajak dia untuk kembali lagi bertobat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tentunya sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Emang tidak mudah bagi kita untuk seperti tadi dikatakan menegur atau memperingatkan orang yang bersalah. Risikonya berat. Mungkin kita bisa dibalikkan faktanya. Anda bisa memperingatkan saya seperti ini. Apakah Anda sudah benar? Tapi ini salah satu tugas kita sebagai orang percaya. Kita harus bisa memberikan contoh yang baik, memberikan sifat-sifat atau pelajaran-pelajaran yang pernah kita terima dari Alkitab kita ini, yaitu ajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini, firman Tuhan mengajak kita untuk bisa mengampuni setiap orang. Mungkin ada orang atau kerabat kita, saudara kita yang bersalah pada kita. Ya, kiranya renungan singkat yang saya sampaikan ini bisa tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang pada saat ini telah mengajarkan kami supaya kami bisa mempunyai sifat pengampunan yang sama seperti Yesus berikan, yang Yesus ajarkan kepada kami. Biarlah kami bisa mengampuni setiap orang yang mungkin bersalah kepada kami, dan ajari kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Biarkan kami Tuhan untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran, tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Bimbing kami dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami tidak terlepas dari belenggu-belenggu itu dosa, dan kami bisa lepas dari semua itu, dan kami selalu mengikuti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami
yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sebelum kami mengakhiri doa kami ini Tuhan, mungkin dalam kehidupan kami sehari-hari sering kali kami berbuat dosa. Kami mohon Tuhan, ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian kaum pria dan pemuda, firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kandaku kasih